Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eminawati, mahasiswa Pendidikan Fisika 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Fisika. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi rangkaian arus bolak-balik AC. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah berpikir kenapa listrik rumah menggunakan arus bolak-balik. Dalam video ini kita akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Tetapi sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari rangkaian arus bolak-balik, apa saja komponennya, dan bagaimana prinsip kerjanya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current yang disingkat dengan AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah-ubah terhadap waktu secara bolak-balik. Arus bolak-balik AC adalah sejenis arus yang mempunyai arah bolak-balik karena sumber arus listrik ini menghasilkan voltase yang bolak-balik. Yang kedua, tegangan bolak-balik. Tegangan listrik yang arahnya selalu berubah-ubah secara kontinu atau periodik. Nah, apabila generator tersebut dihubungkan dengan suatu penghantar, maka tegangan dan arus listrik yang melewati penghantar. Berarti tegangan listrik dan arus listrik yang dihasilkan generator berbentuk tegangan dan arus listrik sinusoidal, yang artinya besarnya nilai tegangan dan kuat arusnya listrik sebagai fungsi sinus yang sering dinyatakan dalam diagram fasor atau fasor vektor. Teman-teman, yang ketiga adalah sumber arus bolak-balik. Sumber arus bolak-balik adalah generator arus bolak-balik yang prinsip kerjanya pada perputaran kumparan dengan kecepatan sudut yang berada dalam medan magnetik. Nah teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah tentang komponen-komponen yang ada pada rangkaian arus bolak-balik ini. Komponen yang kerap kali dihubungkan dengan rangkaian AC meliputi resistor, induktor, dan kapasitor. Yang pertama adalah rangkaian resistor. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk, sehingga arus dan tegangan dalam rangkaian resistor itu mempunyai fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, yang kedua ada rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi di induktor. Nah, besar tegangan pada induktor ini adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitupun sebaliknya. Artinya, tegangan pada induktor ini mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Nah, teman-teman, komponen yang terakhir yaitu rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah, kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitor. Besar nilai reaktansi kapasitor ini bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus. Selanjutnya ada penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, hampir seluruh alat elektronik yang sering kita gunakan setiap harinya menerapkan prinsip kerja dari rangkaian arus bolak-balik atau alternating current ini. Dalam video ini ada beberapa contoh alat elektronik yang menerapkan prinsip kerja dari rangkaian arus bolak-balik, yaitu seperti lampu yang sering kita gunakan setiap waktu, kemudian ada setrika, selanjutnya ada kipas, dan yang terakhir ada rice cooker. Itulah tadi beberapa contoh alat elektronik yang menerapkan prinsip kerja dari rangkaian arus bolak-balik.
Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan di awal video tadi, yaitu kenapa listrik rumah menggunakan arus bolak-balik. Di sini ada beberapa alasan-alasan digunakannya listrik arus bolak-balik dalam produksi dan pengirimannya dari sumber ke rumah-rumah. Alasan yang pertama, arus AC lebih mudah dirubah. Karena untuk merubah listrik AC menjadi DC, kita hanya membutuhkan dioda penyearah. Sedangkan untuk merubah arus DC menjadi arus AC membutuhkan sebuah rangkaian elektronik yang lebih rumit. Alasan yang kedua, arus AC lebih mudah dirubah besaran tegangan dan arusnya. Arus listrik AC hanya membutuhkan sebuah alat yang bernama transformator. Transformator atau trafo digunakan untuk merubah besaran tegangan dan arusnya. Trafo ini hanya bekerja pada rangkaian arus listrik bolak-balik atau AC. Bisa jika memakai arus DC, tetapi harus ditambah rangkaian switching yang tentunya menambah biaya. Dan alasan yang terakhir yaitu arus AC lebih hemat untuk transmisi atau pengiriman jarak jauh. Arus AC ini memiliki karakteristik menimbulkan resistensi sendiri dalam alirannya melewati induktor. Induktor dalam transmisi jarak jauh bukanlah sebuah kumparan atau lilitan kawat, melainkan kawat kabel yang digunakan sebagai jalur transmisi di mana panjangnya bisa mencapai ratusan kilometer, yang tentunya akan menjadi lebih dari sekedar induktor.